Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Adik-adikku, lambang atau simbol atau badge yang kita pakai atau yang menempel di baju kita ini bukan sekedar hiasan, namun semua itu merupakan harapan atau cita-cita luhur yang dituangkan dalam bentuk lambang. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama apa makna daripada gambar yang terdapat dalam lambang kita tersebut. Yang pertama adalah bentuk lambang pada segi empat panjang yang bermakna perisai atau tamengnya hati. Diharapkan warga Asia harus bisa melindungi hatinya. Karena apa? Karena di Asia itu terdiri dari berbagai macam karakter dan kepribadian. Sehingga ketika menjalankan organisasi atau menjalankan kehidupan di masyarakat, orang Asia harus punya prinsip yang kuat, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terombang-ambing oleh orang-orang atau saudara-saudara yang sengaja untuk mempengaruhi kepribadian kita, pendirian kita. Yang kedua, warna dasar lambang adalah hitam yang bermakna persaudaraan di Asia Ternate bersifat kekal dan abadi. Untuk menjaga persaudaraan itu agar tetap kekal dan abadi, maka warga Asia Ternate harus bisa menjaga hati. Ngomong harus ditata agar tidak menyinggung perasaan saudaranya. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling kuat, jangan merasa paling hebat, yang dapat menimbulkan retaknya ikatan persaudaraan. Yang ketiga, hati putih bertepi merah, bermakna cinta kasih yang ada batasnya. Cinta kasih yang suci, yang tidak ada batasnya, akan menyengsarakan yang dicintainya. Sebagai insan Ternate harus menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua ada batas waktunya. Sehingga ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai organisasi ini, tentu suatu saat kita akan meninggalkannya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, walaupun kita tulus, namun tidak ada batasnya, terlalu berlebihan, maka tunggu kekecewaannya. Yang keempat, warna merah melingkari hati putih, yang bermakna berani mengatakan yang ada di hati atau kata hati. Katakan walaupun itu pahit. Katakan walaupun itu menyakitkan. Namun tetap harus diingat bahwa di sini ada persaudaraan yang harus dijaga. Jadi ketika kita menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan harga diri saudaranya, kita harus tahu empan dan papan. Kita harus tahu etikanya, sopan santunnya, adabnya. Jadi tidak perlu aib saudaranya dibuka di muka umum. Dikumpulkan semua saudaranya untuk memojokkan saudaranya. Meskipun di hatimu benar, meskipun kata hatimu benar, cukup disampaikan
dengan 4 mata dan bicara dari hati ke hati, sehingga tidak mempermalukan saudaranya, tidak menyinggung perasaan saudaranya, sehingga akan menghancurkan persaudaraan itu sendiri. Yang kelima, sinar putih bermakna orang Esa percaya akan adanya hukum timbal balik atau hukum karma. Siapa yang menanam akan memetik hasilnya. Menanam padi akan tumbuh padi. Menanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Orang Esa tidak perlu menjadi yang terbaik, cukup berusaha untuk selalu berbuat baik. Tidak hanya kepada warga Esa, namun yang lebih penting juga harus bisa berbuat baik kepada siapa saja, kepada lingkungan sekitar. Kalau kita hanya berbuat baik kepada sesama warga Esa, maka nama Esa itu sudah buruk di mata masyarakat. Sinar putih juga bermakna memayu hayuning bawono. Orang Esa harus bisa mengayomi masyarakat sekitar, tetangga terdekat. Dikit-dikit orang Esa dikumpulkan, dikit-dikit orang Esa dilibatkan, tetangga tidak pernah dilibatkan, sehingga timbul kata-kata dari masyarakat, mentang-mentang orang Esa, apa-apa orang Esa terus. Nah, ini juga tidak baik. Makanya orang Esa harus bisa mengayomi, membaur di masyarakat, dan membuat masyarakat sekitar merasa nyaman dengan adanya kita. Yang keenam, bunga teratai bermakna kepribadian yang luhur. Bunga teratai yang bisa hidup di berbagai tempat melambangkan bahwa warga Esa Teratai harus bisa hidup di mana saja, di lingkungan penjudi, di lingkungan pemabuk. Kita punya kepribadian yang luhur, yang tidak mudah terpengaruh oleh keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Bunga teratai yang hidup di berbagai tempat, berusaha untuk tidak kotor, sehingga ketika kita hidup di masyarakat, berusaha untuk selalu menjaga kepribadian kita untuk tetap menjadi baik. Yang ketujuh, bunga teratai mekar, setengah mekar, dan kuncup. Dalam bersaudara tidak membeda-bedakan latar belakang, tidak membeda-bedakan status ekonomi, pangkat, derajat, dan kedudukan. Kumpul orang kaya tidak minder, kumpul orang miskin tidak merasa paling kaya, kumpul orang pintar tidak kelihatan bodohnya, kumpul orang bodoh tidak minteri saudaranya. Yang kedelapan adalah senjata silat, bermakna simbol kekuatan dalam persaudaraan atau benteng persaudaraan. Untuk itu, warga Esa Teratai dibekali bela diri agar mempunyai kekuatan untuk menjaga persaudaraan, untuk memayu hayuning bawono. Yang kesembilan, garis tegak lurus putih merah putih bermakna berani karena benar, takut karena salah, atau berani menegakkan kebenaran. Jadi warga Esa harus berani untuk melakukan yang benar dan takut ketika akan melakukan yang salah. Yang ke-10, tulisan persaudaraan setia hati teratai bermakna hubungan antar sesama yang tumbuh dari hati yang tulus ikhlas dan bersih. Apa-apa yang keluar dari dalam dirinya termasuk kata-kata, sikap, perbuatan, rasa hormat pada sesama itu benar-benar keluar dari hati yang tulus. Hati yang tulus akan tercermin sebuah kepribadian
yang luhur. Yang ke-11, hati putih bertepi merah di tengah-tengah lambang, bermakna orang Esa harus bisa bersikap netral. Yang terakhir, bentuk lambang segi empat dengan gambar hati di tengah, bermakna kiblat papat limo pancer atau sedulur papat limo pancer. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, untuk kiblat papat limo pancer akan saya jelaskan nanti ketika kalian sudah putih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.